Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nindita Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai penempatan tulangan pada balok atau bar constraint refit. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membahas mengenai placement plan dan placement orientation. Pada placement plan, di sini ada 3 jenis. Ada current work plan, near cover reference, dan far cover reference. Nah, untuk current work plan di sini ada jenis contohnya. Bisa dilihat dia ada pada tengah, dan near cover reference ada di ujung sini, dan far cover reference ada di ujung sana. Kemudian untuk placement orientation, di sini ada parallel to work plan, sama juga ada di tengah. Untuk parallel to cover, di sini ada di tengah tapi menyamping gitu ya. Kemudian untuk perpendicular to cover, di sini ada di tengah juga. Baik. Selanjutnya di sini ada contoh gambarnya, contoh posisi tulangannya yang nanti akan kita bahas. Oke, langsung aja kita aplikasikan kepada Revit. Baik, seperti biasa kita akan eh, ke new project dan kita akan mengambil template struktural. Kemudian kita ke struktur dan kita akan membuat balok terlebih dahulu. Untuk baloknya kita akan pilih yang 300 kali 600 saja. Kita tarik ke bawah dan kita ambil yang ukuran 7000. Nah, oke, setelahnya kita akan membuat kolom, tekan struktur, kolom, kemudian kita pilih dulu 300 kali 400, 500, kemudian kita ke edit type, kita ke duplikat, kemudian kita ganti jadi 600 kali 600. Jangan lupa ininya, dimensinya juga diganti jadi 600. Dan rename udah 300. Oke, kita oke kan. Setelah itu kita taruh di ujung asnya. As ujung. Nah, kemudian bawahnya juga kita taruh di tengah sini. Oke. Oke. Setelahnya kita akan lihat 3D-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Cuman kan di 3D-nya ini kan masih ada garis warnanya gitu kan. Nah, gimana sih caranya buat ngilanginnya? Kita tinggal ketik VV pada keyboard. VV, nanti dia akan muncul. Kemudian di bagian model kategorisnya ini, kita cari struktural kolom. Struktural kolom. Nah, bagian sininya, yang half tone-nya kita checklist. Nah, karena halftone ini berfungsi agar garis pada struktur kolamnya ini menjadi tipis. Kemudian di bagian annotation level, annotation kategoris, kita unchecklist bagian label. Nih, kita unchecklist. Dan untuk analytical model kategorisnya, kita unchecklist yang show analytical models. Kemudian kita oke kan. Nah, ini kan sudah hilang, akan terlihat seperti ini. Kemudian kita ke elevation dan kita pilih yang bagian south. Nah, pada bagian south, ketinggiannya ini kan masih 3000, kita ubah menjadi 4000. Ubah jadi 4000. Nah, ini kan ketinggiannya sudah menjadi 4000.
Kemudian kita balik lagi ke level 2, kita akan membuat garis potongan. Yang pertama, kita akan ke view, kemudian kita akan ke section. Terus bisa kita pilih bagian tengah misalnya. Nah, kemudian kita ke project browser di sini, dan kita ke section 1. Nah, ini udah terlihat. Kemudian di section 1 itu kan keluar kotak garis biru. Misalnya pengen dihilangin, itu bisa dimatiin. Caranya kita klik dulu. Kemudian pada bagian di sini ada extend, yang bagian crop view dan crop regionnya kita unchecklist dan kita apply. Nah, ini sudah hilang. Nah, kemudian kita akan membuat tulangan balok di sini. Jadi kita klik ke baloknya, kita klik balok, kemudian kita seperti biasa kita akan ke rebar, struktur, kemudian rebar. Nah, untuk rebarnya kita akan menggunakan yang MT1. Oke. Kemudian jangan lupa diubah yang placement work plane ini. Kemudian kita pilih tulangannya misalnya mau di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita ke elevation yang west. Nah, untuk elevation yang west ini kita bisa matiin simbol sectionnya. Seperti tadi kita ketik VV pada keyboard. Kemudian di bagian annotationnya, yang sectionnya kita unchecklist. Section. Nah, ini kita unchecklist. Kemudian kita oke. Nah, sudah hilang. Kemudian agar terlihat tulangannya, kita ke visual style di sini yang bawah. Kemudian kita ubah menjadi wireframe. Dan bagian detail levelnya kita ubah jadi fine. Nah, ini kan jadi terlihat. Nah, masih pada bagian waist, kita ke bagian annotate. Nah, annotate ini bertujuan untuk menghitung panjang dari bentang balok ini. Nah, sebelum kita melihat bentang, kita ke detail line dulu. Setelah itu kita cari tahu dulu panjangnya berapa. Nah, di sini kan panjangnya 6.400. Nah, kemudian kita akan bagi menjadi 4. Jadi 6.400 bagi 4 itu 1.600. Nah, terus kita klik cari di sini 1.600. Oke, di sini. Kemudian kita tandain di sini sebagai penanda gitu. Nah, oke. Kemudian kita balik lagi ke 3D-nya. Ini kita bisa ngeliat ya, udah ada tulangannya di sini. Tapi biar terlihat lagi, kita ganti lagi jadi wireframe. Dan ini jadi fine. Oke. Kemudian kita balik ke section 1. Ini juga kita ganti jadi wireframe. Dan ini fine. Kemudian skalanya kita ubah jadi 1:20 biar tidak terlalu besar gitu. Terus klik rebarnya. Kemudian layoutnya itu kita ganti jadi maksimum spacing. Nah, oke, kita lihat di 3D-nya. Oke, pada 3D-nya di sini, karena jarak spacing-nya pada bagian tumpuan dan lapangannya ini masih sama, kita mau ganti jadi bagian tumpuan ininya kita ubah jadi 1/4 dan 1/2. Jadi bagian tumpuan kita ubah jadi 1/4 dan lapangannya kita ubah jadi 1/2.
Kita balik lagi ke West. Kemudian kita tinggal tarik ribarnya yang ini. Kita tarik ke tanda yang tadi udah garis bantu yang tadi kita udah tandain. Nah, ini udah. Kemudian setelah itu kita klik lagi. Sebelumnya ini checklistnya bisa kita matiin. Setelah itu akan kita mirror. Setelah kita unchecklist, kita akan mirror di sini. Kita klik mirror. Kemudian pelan-pelan kita cari midpoint atau segitiga. Nah, sini kita klik. Kemudian kita ke atas. Nah, ini kan sudah. Kemudian kita copy ini. Nah, pada bagian tengah ini kita tarik sampai bagian sini. Hmm. Bagian yang double sininya kita kesiniin. Nah, oke. Setelah itu, bagian tengahnya itu kita akan ganti spacingnya. Kita ke ribar, set, kemudian yang layoutnya kita tetap maksimum spacing, tapi ininya kita ganti space-nya jadi 250. 200 aja. Oke, nah ini sudah terlihat perbedaannya ya. Kita lihat di 3D-nya, nah jadi seperti ini. Kemudian kita ke section 1. Oke, pada section 1 ini kita akan klik baloknya. Kita akan membuat tulangan pada section 1. Setelah klik balok, kita akan ke ribar. Kemudian kita akan menggunakan ribar M00. Kemudian placementnya kita ubah, jangan lupa yang perpendicular to cover. Current work. Setelah itu kita klik sini. Oke. Kemudian ininya kita fix number. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan copy tulangan ke bawah. Nah,
Soalnya bisa kita pas-pasin, misalnya kita edit, kita ke ribar, terus ke edit constraint, kemudian pada bagian sininya, kita klik sini, kemudian ini kita ubah jadi 0, 0, kemudian kita ubah lagi di sininya misal minus 20. Minus 20. Begitupun yang bagian bawah, kita ke ribar edit constraint, kita klik sini, kemudian kita klik sini, kita ubah jadi 0, ininya kita ganti jadi minus 20. Oke, jangan lupa di finish. Kemudian kita akan membuat tulangan lagi. Kita klik baloknya, ke ribar, terus kita ke M00, kemudian ininya kita ribar setnya, kita klik ke tengah, kemudian ganti fix number-nya menjadi quantity 2. Nah, ini kan sudah jadi. Kemudian kita pas-pasin dulu. Kita edit constraint. Nah, setelah itu kita copy. Sebelah ini. Nah, setelah itu sebelumnya kita klik tulangan yang sini, kemudian kita akan ubah diameternya menjadi 22. Sini jadi 22. Nah, ini juga kita ubah jadi 22. Kita ubah jadi 22. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita akan eh, ke elevation dan kita akan ke ease. Kemudian di ease ini kita nyalain wireframe-nya agar tulangannya terlihat. Jangan lupa ininya fine. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan sectionnya, seperti biasa kita akan ketik VV. Kemudian annotation-nya, yang bagian sectionnya akan kita matikan. Oke. Oke. Nah, ini sudah hilang. Kemudian kita akan ke 3D-nya dan kita ke tulangan atas. Nah, pada tulangan atas ini kan ada checklist. Di sini kita matikan saja checklist kanan kirinya. Nah, sudah di unchecklist. Kemudian kita ke is lagi. Kemudian pada tulangan paling atas yang sini, nah ini kita klik dan kita tarik sampai ke yang tadi 1/4. Nah, sampai sini. Oke.
Kemudian kita ke hook at start. Di hook at start ini kita ganti menjadi 90 derajat. Kita apply, jangan lupa. Nah, ini kan jadi melengkung. Setelah itu langsung aja kita mirror. Seperti tadi, kita mirrornya jangan lupa lihat nih, midpoint. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah jadi. Akan jadi seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke section 1. Kemudian kita copy tulangan yang bawah, yang ini, ke atas. Kita copy ke atas. Misal di sini. Oke. Kemudian kita matikan checklist yang kanan dan yang kiri. Kemudian kita pindahkan tulangannya ke sebelah sini. Sebelumnya kita klik sini, klik yang tulangan atasnya, terus kita unchecklist ini kanan kirinya, kanan kiri. Nah, yang ininya tadi kita taruh di atas, taruh di sini. Oke. Setelah itu kita copy ke kanan. Oke, setelah itu kita pas-pasin. Kita tinggal edit aja. Edit constraint. Kemudian kita klik sini. Klik ini. Ganti jadi 0. Kita ubah lagi di sini jadi -20. Yang ini juga kita finish dulu. Kita edit dulu. Klik bagian tengah sini. Klik sini. Kemudian ubah jadi 0. Kita ganti lagi jadi -20. Kemudian ininya kita klik. Kita kesampingin aja. Oke. Oke, kalau udah pas, kalau udah kita klik yang tulangan kiri atas ini, kemudian kita ganti hook at start-nya, kita ganti jadi 90, kemudian hook at end-nya kita ganti juga jadi 90. Begitupun yang, kita apply dulu, yang sebelah kanan juga, hook at end-nya kita ganti jadi 90, hook at start-nya kita ganti jadi 90, jangan lupa di-apply. Kemudian kita kembali ke level 2. Nah, di level 2 ini kita akan membuat section, sebelumnya kita akan ke wireframe dulu deh. Dan ini fine biar terlihat tulangannya. Nah, pada level 2 ini kita akan membuat section yang kedua pada tulangan yang seperempat ini. Jadi kita akan membuat section pada tumpuan bawah yang seperempat. Kita tinggal ke view lagi. Kemudian section. Kemudian kita misal di sini.
Yang ini kita turunin cuman sampai, nah, segini aja. Oke. Kemudian kita klik section 2. Oke, pada section 2 kita blok lagi biar buat diilangin garis birunya. Kemudian pada crop view dan crop regionnya kita apply. Oke. Kemudian ininya kita wireframe, fine, dan skalanya 1:20. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini untuk level 2-nya akan terlihat seperti ini. Ini ada section 2 dan ini section 1. 3D-nya akan terlihat seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini 3D-nya terlihat seperti ini. Kemudian ini bagian shoot-nya. Mungkin kita bisa klik wireframe dan find. Nah, ini akan terlihat seperti ini shoot-nya. Kemudian ini untuk section 1, hasil potongan section 1 nih. Kemudian ini bagian waist-nya, ini bagian east, kemudian ini untuk section 2-nya. Oke, sekiranya cukup dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.